Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Waskita. Pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, kesembilan Jikon, dan dua yang di request PRDA dan Mika. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup di harga 82 terkoreksi 4,65%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya WG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, WG mendekati area support 80 yang mestinya ada pantulan. Kalau mau teknikal rebound ya harus mantul, nggak boleh turun lagi dari berapa nih? 79 atau 78 toleransinya ya. Jadi kalau yang mau minat coba-coba, tapi ini high risk, saham downtrend dan sektornya juga lagi tertekan. Tapi kalau untuk bisa rebound bisa ya. Cuan bungkus saja. Siapa tahu ada buying power besok Senin, bungkus saja kalau minat WG. Gitu aja ya. Jangan berharap dulu bisa naik ke atas. Apalagi yang punya mau average down, jangan dulu. Biarin aja dulu. Sampai dia konsolidasi 2-3 bulan, baru mulai average down. Kalau sudah di area bawah. Seperti itu. Ya. Untuk WG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 138, terkoreksi 2,12%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya Witon sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Witon mulai konsol. Dia itu kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high nih ya, tarikannya mantul dari 133 di 2618 Fibonacci retracementnya, dan sayangnya gagal menembus 140. Sempat rebound di hari Selasa tembus 140. Namun sayangnya habis itu kena buang lagi. Tinggal lihat Senin Selasa. Kalau kembali ke atas 140 sangat berpeluang ke 150-155. Ya, potensi upside-nya swing-nya ke atas itu untuk Witon. Tapi ini sama high risk. Ya, kalau Bapak Ibu yang keburu, memang sekarang tuh harga tanggung. Support kuatnya ada di 130. Kalau dia sampai membentuk lo baru lagi berarti pola dead cat bond dan lanjut turun lebih dalam. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, cukup luar biasa nih buangannya ya, 21% dalam satu bulan, melanjutkan penurunan. Biasanya kalau ada buangan seperti itu bisa ada lanjutan, tapi ya tadi tetap kuncinya 130, jangan jebol itu dulu ya untuk tren jangka pendeknya. Biasanya sih ada lanjutan buangan lagi. Jadi seperti itu. Untuk Witon yang penting kalau bisa break 140 lagi, yang sudah punya siap-siap TP aja di area 150-155. Itu aja ya. Belum saatnya juga naik. Kalaupun teknikal rebound yang nge-swing paling tinggi menurut saya 155 itu aja. Itu pun kalau sampai untuk Witon. Tapi ini disclaimer on ya, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. MACD-nya memang mengarah ke atas, membentuk golden cross, berkat di atasnya juga meningkat. Tapi belum saatnya sepertinya naik. Seperti untuk Witon, WSKT nggak perlu dianalisa, masih di suspend di harga 202. Kalau dilihat dari Wika juga terkoreksi ARB walaupun nggak dikunci ke harga 366. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau dia broker samanya Wika ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Wika di area demand juga kena buang kemarin, mungkin ada rebalancing. Masih bisa nggak lihat Senin? Besok kalau rebound sih berarti bertahan, ada peluang membentuk swingnya sampai 400-420 tuh mungkin. Ya, area ini maksimalnya. Untuk ke 450 agak susah. Ya, nge-swingnya paling mentok 420 kalau jalan ya. Kalau ada yang kebeli di harga sekarang ya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Kalau dilihat seperti ini ya mestinya di 370 itu di 161 Fibonacci retracementnya itu harus dipertahankan. Kalau besok ada candle hijau berarti kan ada rejection. Coba aja beli atau beli buy on break. Kalau dia misalnya tembus 370 lagi, beli aja. Gagal bertahan atas 370, out dulu. Maksimal 3% deh. Kalau beli buy on break 370, 372, turun 3%, turun 3 atau 4% dari itu, out aja. Ya, dengan target nge-swingnya itu 400. Ya, kalau mudah-mudahan sampai 420 nutup gapnya di tanggal 19 Mei ini saat turun. Itu aja untuk Wika. Belum saatnya juga naik. Jadi swing pendek aja dulu. Beli support, kalau bisa naik ke resisten jual dulu. Seperti itu. Yang penting itu portofolio bertumbuh ya. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di harga 338, terkoreksi 1,16%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ADI di distribusi walaupun tipis.
Langsung saja ke teknikalnya. ADI di area support yang harus juga dijaga 330, jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu potensi besar lanjut penurunan ke 300. Swingnya nggak usah jauh-jauh dulu ya. 350 360 itu aja. Kalau sampai 380 ya itu cukup luar biasa ya. Kalau bisa naik 10% lebih. Kalau mungkin 3 sampai 6% mungkin dapat seminggu ke depan kalau rebound ya. Dan yang paling penting jangan turun dari 330. 350 sampai 360 ya lumayan lah ya. Berapa nih? 3,5% sampai 6%. Kalau dia rebound ada peluang menurut saya tadi rebound segitu profitnya tadi 3 sampai 6%. Tapi ini disclaimer on, kalau dilihat dari time frame bulanannya buangannya juga cukup besar. Memang biasanya ada lanjutan, tapi secara daily biarpun potensi lanjut turun lebih dalam bisa jadi ada swing dulu seperti ini contohnya ya, dia turun dalam tapi mantul seperti ini, dia dari support mantul turun naik sedikit 7%, lumayan kan 3 hari dapat 7%. Ini contohnya juga dia turun naik sedikit 3,5%. Ya itu seperti itu, manfaatin trading cepat. Jangan berharap dulu profit 10%, 20%. Yang ada Bapak Ibu di bawah naik turun dan bahkan bisa floating loss lagi. Seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 510, terkoreksi 0,97%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, PTPP masih bertahan, volume meningkat. Tapi hati-hati, bisa jadi konsol-konsol range pendek, tektok 3 tick seperti ini tiba-tiba dibuang. Pokoknya kalau dibuang out dulu aja di bawah 498 tuh. Dari harga sekarang ya maksimal 3,5 sampai 4% lah cut lossnya. Udah tega aja cut loss kalau Bapak Ibu niatnya trading. Jangan diharap dulu lah. Ya, kalau memang raw rebound nggak boleh jebol support. Senin Selasa langsung ke atas harusnya loh ya PTPP dengan target ya 540 550 itu dulu targetkan ya, swing pendek aja dulu, jangan berharap besar-besar dulu profitnya seperti itu. Tapi ini disclaimer on, kalau Bapak Ibu yakin dan percaya ini bisa jadi bottom dan profitnya bisa lebih besar lebih tinggi ya atur bagaimana strategi masing-masing. Yang penting tuh punya plan seperti apa. Jangan sampai hilang profitnya, sudah profit 10% gara-gara berharap 20%, tiba-tiba sahamnya balik arah, malah balik BP. Sisakan berapa persen lah buruk-buruknya. Ya, seperti itu. Untuk PTPP kalau dilihat dari time frame bulanannya ada buangan juga cukup besar 21%, rata-rata saham grup karya turunnya 21% ya. 20-an%. Nah, seperti itu aja untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 3.330, terkoreksi 0,89%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya JSMR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, JSMR kena gocek juga luar biasa JSMR ya. Saya ada incar JSMR tapi memang belum masuk. Waktu itu dia lagi di atas, ketinggalan ya. Habis itu nggak lihat lagi waktu di candle ini 24 Mei. Dan kondisi seperti ini agak rawan JSMR false break nih, hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu yakin pas kebeli di area support nih, pakai aja 3.300, gagal bertahan di atas itu tinggalin dulu karena berpeluang bisa ke 3.100 3.070 ini. Nih arah turunnya kalau gagal ya harus rebound juga JSMR minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang membentuk higher low. Tapi ekor-ekor panjangnya juga cukup besar, sellernya masih besar juga, dan bagi dividen bulan kemarin ya Rp75 2% aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya konsolidasi selama 4 minggu di range 3.300 sampai 3.500. Nah, itu harus dijaga ya. 3.500 jangan jebol itu kalau mau bagus. Kalau jebol ya jebol EMA 60-nya ini ya gagal, udah out aja dulu. Besok harusnya rebound kalau mau bagus loh ya, atau doji atau koreksi tipis seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 220, terkoreksi 1,78%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya Crush sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Crush juga jelek. Perkiraan saya 240 dijaga jebol 220 ya ada peluang rebound. Karena kalau nggak jauh rebound dari 220 dia ke perubahan praksi harga 200 turunan selanjutnya. Ya seperti itu aja, pola-pola saham turun 10% lagi dia perubahan praksi harga. Jadi ada potensi teknik rebound, ada potensi tapi nggak tinggi lah ya. Kalau dikasih 3 sampai 5% itu lumayan. Tapi ini disclaimer on.
peluang besar sih ada teknik rebound. Kalau grup karya rebound biasanya Crush juga ada sedikit mencoba rebound. Apalagi sudah 5 minggu terus turun. Kalau dilihat dari candle bulanannya, buangannya juga cukup besar, 22%. Rata-rata kena buang 22%, 20-an persen ya. Saham-saham konstruksi, grup karya, dan sejenisnya. Seperti itu. Potensi besar Crush bisa ada teknik rebound. Bagi Bapak Ibu ada yang beli di 220, kalau bisa profit besok atau lusa, Senin, Selasa, TP aja dulu. Seperti itu. Untuk Crush masih strong downtrend. Masih strong downtrend, belum saatnya juga reversal. Minimal konsolidasi dulu atau sideways baru reversal. Kalau memang arahnya ke atas. Untuk Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gcon yang ditutup di harga 104, terkoreksi 1,88%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Gcon didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Gcon di area support 100, neckline cup and handle-nya ada potensi rebound. Biasanya tetap ada potensi rebound, tapi rebound-reboundnya yang nggak tahu tinggi enggaknya. Targetkan aja dulu 110 lah ya, kalau bisa naik 10 poin ya lumayan. Tapi belinya coba ngantri di bawah aja. Tapi perlu hati-hati ya, apalagi besok sudah mulai ARB-nya 15%. Sangat beresiko. Ya, trading di saham-saham yang gorengan yang nggak disiplin. Dijual yang nggak hilang, nggak loss beneran, baru floating loss, baru di atas kertas. Tapi kalau naiknya lama kan susah juga, pusing juga. Ya, seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu, saham-saham big cap aja pilih. Ya, yang Bapak Ibu yakin fundamentalnya, konsisten bagi dividen, dan lihat aja di RTI bisnis tuh EPS-nya. Kalau bertumbuh setiap kuartal ya itu aja masuk. Seperti itu. Untuk Gcon, potensi tetap ada pantulan di 100. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PRDA yang ditutup menguat tipis 0,88% ke harga 5.700. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya PRDA diakumulasi walaupun tipis. Likuiditasnya tipis. Prodia lagi konsol. Wah, dia ini konsol di range yang cukup lebar ya. 5.200 supportnya dan resistennya 6.200. Lumayan tuh 1.000 poin. Dan ada pola nih bisa dibilang symmetrical triangle. Kapan dia reboundnya kita nggak tahu ya. Tapi ya mulai oke nih. Kalau dilihat titik amannya, kalau bisa 5.800 dulu. Nah, area atas ini aman tuh dia titik amannya ya. Harus break dulu. Atau ini resistennya juga bisa 5.700 nih. Tapi lebih konfirmasi, tarik aja 5.700, 5.800 nih. Tembus atas itu sinyal bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, mulai ada perlawanan. Buying power juga kuat, cuman nggak tahu nih apakah repo. Bagi Bapak Ibu yang tahu ya info tentang Prada bisa tulis di kolom komentar. Nih volumenya meningkat dari semenjak November 2002. Apakah memang di akum tinggal nunggu momentum ditembak naik lagi tembus 6.200, siap-siap kencang larinya ya. Dan kebetulan di 6.200 6.250 itu ada neckline double topnya. Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, ya, tembus 6.300 tuh. Siap-siap bagus tuh. Lanjut ke atas untuk PDRA. Kumpulin aja kalau berminat ya. Tapi perlu hati-hati kalau jebol 5.300. Seperti itu untuk PRDA. Kalau dilihat dari time frame bulanannya biar lebih kayak gimana sih pergerakannya bagus. Hammer ekornya panjang. Mestinya bisa ada rebound. Semoga aja ada sentimen bagus ya. Atau yang ngumpulin nih sudah tahu ada sentimen nanti akan dimunculin. Bisa jadi seperti itu ya. Untuk PRDA, tapi perlu hati-hati kalau jebol 5.300. Itu aja kunci PRDA. Seperti itu untuk PRDA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Mika yang ditutup di harga 2.710, menguat 0,37%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya Mika didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Mika lagi berjuang untuk mencoba naik lagi setelah dia mematahkan tren downtrend. Dengan kondisi seperti ini kan sudah terlihat kalau mau membentuk pola cup and handle harusnya tembus 2.800 sampai 2.840 di atas EMA 60-nya ini garis kuning. Dan supportnya sudah terlihat di 2.600. Nah, seperti itu aja. Harusnya Mika ini bertahan di atas 2.600 dan rebound seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, Doji bagus. Oh, dia mau bagi dividen 5 Juni besok. Kumdet-nya 37 per lembar saham, berarti 1% lebih aja ya, nggak masalah. Nggak ngaruh. Dividen trap nggak juga. Kalau dilihat candle bulanan udah 4 bulan terus turun, mestinya sih coba rebound ya. Semoga tembus titik amannya ya 2.850. Bergerak di atas itu siap-siap mencoba uptrend untuk Mika.
Seperti itu Topika, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.